Pesan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo begitu jelas. Instruksi yang disampaikan juga begitu tegas bahwa para penjabat kepala daerah jangan kemudian mengintervensi apalagi jelang pemilu 2024. Para ASN juga jangan sampai tidak netral. Bahkan tadi Presiden Jokowi mengingatkan kalau sampai ada yang miring-miring pada saat evaluasi harian dilakukan, yang nakal bisa langsung disikat, bisa langsung diganti. Pertanyaannya, akankah kemudian netralitas ini benar-benar terwujud? Apalagi kita tahu bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo juga ikut dalam kontestasi pemilu 2024 kali ini. Bagaimana upaya untuk bisa menjamin dan juga menjaga netralitas ini terjadi? Nah, kita akan dengarkan bagaimana pandangan para narasumber. Sudah hadir di samping saya Bang Habibur Rahman dari Gerindra yang juga akan menjelaskan mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Habib. Selamat malam. Ya, selain Bang Habib, bersama saya juga sudah ada Mas Adi Pray. Mas Adi Prayitno selaku pengamat politik, nanti kita akan juga lihat bagaimana pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri, Bang Habib. Selamat malam. Baik, bukan hanya ada koalisi atau perwakilan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan dari Prabowo Subianto dan juga tentunya putra dari Presiden Joko Widodo yaitu Mas Gibran, tapi juga secara daring ini sudah bergabung dengan kita dari PKB yang mengusung pasangan Amin yaitu Pak Jazilul Fawait, tapi sepertinya masih nanti bergabungnya. Kita akan lihat dulu bagaimana dan juga dengarkan dulu bagaimana pandangan Mas Adi kalau kita minta netralitas. Mas Adi sudah ditekankan tadi mengenai ASN, mengenai para penjabat kepala daerah. Tapi kita juga tahu bahwa di masing-masing koalisi, di masing-masing pasangan baca pres, bacawa pres ini ada menteri, ada wakil menteri yang masih menjabat di sana. Bagaimana kemudian ini bisa menjamin netral mereka ini? Ya, saya kira memang soal netralitas ASN, kemudian anggota kepolisian dan anggota Tentara Nasional Indonesia ini kan selalu muncul dalam setiap diskursus politik menjelang pemilu dan bahkan pilkada Putri. Jadi kalau kita mau pilkada, mau kita pilpres dan pileg, selalu muncul diskusi-diskusi supaya tak ada cawe-cawe yang dilakukan oleh ASN khususnya, kira-kira begitu, dan anggota TNI dan Polri. Saya kira ini sebagai reminder sebenarnya bagi siapapun yang mau berkompetisi di 2024 bahwa haram hukumnya menggunakan instrumen-instrumen negara untuk kepentingan politik tertentu. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 jelas bahwa setiap pelaksana ataupun tim kampanye itu tidak boleh mengikut sertakan ya ASN, kemudian anggota kepolisian dan anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari instrumen untuk memenangkan salah satu kandidat tertentu. Bahkan kalau kita membaca undang-undang ASN sekalipun, di situ jelas tertera bahwa mereka harus menjaga netralitas. Ini yang saya kira memang secara prinsip kalau kita mengacu kepada semangat demokratisasi kita supaya tegak, tanpa diawasi, tanpa ada ancaman misalnya terkait dengan pelanggaran dan seterusnya, saya kira siapapun yang merasa ASN mestinya tidak cawe-cawe dengan urusan politik. Jadi mereka bekerja secara profesional. Mereka itu bekerja tegak lurus hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Tak peduli siapa yang bertanding, tak peduli yang ikut kontestasi pilpres. Mereka itu hanya bekerja mengabdi pada negara tanpa harus memperhatikan ikut serta kira-kira siapa yang harus dimenangkan. Tapi Mas Adi melihat dari yang disampaikan Pak Jokowi cukup serius itu, betulkah akan betul-betul dilaksanakan atau sebenarnya hanya upaya untuk meredam isu keraguan masyarakat bahwa Presiden Jokowi nggak netral nih, mengingat ada putra sulungnya ikut kontestasi nih? Ya, saya kira memang banyak hal yang bisa ditafsirkan. Jokowi tentu saja sebagai presiden punya kepentingan bahwa siapapun yang merasa aparatus sipil negara dalam konteks ini yang dilarang dalam undang-undang tak bolehlah ikut serta dalam urusan pilpres. Ini jangan sampai ada kegenitan. Kadang kan banyak juga oknum-oknum ASN tertentu yang mungkin hanya ingin menunjukkan loyalitasnya kepada atasannya. Dia bekerja untuk kepentingan kelompok tertentu. Saya kira pernyataan Jokowi harus diletakkan dalam konteks Jokowi ke depan tak mau tahu yang namanya ASN, yang namanya aparatus sipil negara. Tak bolehlah genit-genit apalagi ikut campur dalam urusan pemenangan. Nah, yang kedua memang ini adalah satu pertaruhan sebenarnya bagi demokrasi kita, Putri, bahwa ketika ada Mas Gibran Raka Buming Raka bersandingan dengan Pak Prabowo Subianto, tentu publik ingin melihat siapapun yang nanti akan berkompetisi, ini tentu adalah berdasarkan asas yang kita sebut dengan jujur, adil, dan fairness itu. Inilah yang saya kira bahwa semoga dengan pernyataan Pak Jokowi ini, satu, tak ada orang pihak tertentu yang ingin menyeret ASN itu sebagai alat kepentingan politik kepenangan. Yang kedua yang paling penting adalah bagaimana ASN ini bisa dia menahan diri untuk tidak menjadi kebagian dari kemenangan kelompok politik tertentu. Dan yang paling penting adalah bahwa kemenangan apapun
yang terjadi di sebuah negara yang demokratis tentunya yang dihadapkan adalah kemenangan-kemenangan yang berasaskan kompetisi yang sehat dan lebih terbuka. Ini tentu kita ingin menaikkan level demokrasi kita, bukan hanya sebatas demokrasi prosedur, tapi demokrasi yang substantif. Tentu kita tidak ingin pemilihan presiden itu berjalan lancar, damai, reguler setiap 5 tahun sekali, tapi kualitas kompetisinya agak kurang sehat. Kan itu yang sebenarnya ingin kita lakukan. Bagaimana cara mengukur kualitas demokrasi elektoral kita? Salah satunya adalah ASN nggak ikut dalam pemilu, dalam arti bahwa bukan menjadi bagian dari tim pemenangan tertentu. Ini yang kita harapkan, karena setiap pemilu 2019, 2014, Pilkada serentak 2020 kemarin, juga imbauan-imbauan soal netralitas ASN, netralitas kepala daerah, kemudian perangkat-perangkat desa dan seterusnya itu, ya ini sudah disampaikan secara terbuka. Meski hampir kita tahu setiap setelah pemilu pasti Bawaslu menunjukkan begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh ASN itu. 2019 ratusan pelanggaran, tapi tidak bisa ditindak oleh apapun. Kalau kita melihat undang-undangnya luar biasa. Orang yang kemudian teridentifikasi di ASN, kalau melanggar, ikut cawe-cawe, memenangkan salah satu paslon, dia bisa dipidana penjara 1 tahun dan kena denda sejumlah uang. Tapi saya belum nemu itu Bawaslu menindak oknum-oknum ASN yang selama ini dianggap sebagai orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran politik. Bagi saya, moralitas dalam politik harus ditegakkan di atas segala-galanya. Bahwa sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, tak boleh cawe-cawe, tak boleh ikut intervensi dalam pemenangan apapun, itulah yang harus kita hormati. Kalau cuma ancaman, gak ada sanksi tegas, percuma juga, begitu kan, seperti kata Mas Adi tadi. Tapi mungkin nanti kita akan dengarkan pendapat dari Pak Jazilul Fawait yang mewakili dari koalisi pengusung pasangan Amin tentunya, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jazilul. Malam Putri, malam Pak Dr. Adi, Pak Habibur Rahman. Baik, Pak Jazil, melihat Presiden Jokowi ini sudah memberikan seruan kepada para penjabat kepala daerah, kemudian juga para ASN untuk tetap netral, apakah yakin koalisi pengusung Amin ini bahwa memang akan netral Pak Jokowi ini dalam pemilu 2024 mendatang? Tentu pasangan Amin harus berpositif thinking bahwa pemilu yang akan kita hadapi harus berjalan secara tertib, jujur, dan adil. Namun memang sulit sekali untuk memisahkan, menetralkan hubungan antara anak dengan bapak. Itu hampir nggak bisa dinetralkan. Jadi Pak Jokowi selaku orang tua dari Gibran sulit untuk dinetralkan bahwa Gibran itu putranya. Tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, alhamdulillah Pak Jokowi sudah mengumpulkan PJ kepala daerah, sudah berstatement akan netral. Saya pikir ini menjadi evaluasi kita bersama-sama nantinya, utamanya civil society, untuk melihat apakah ada abuse power atau penyalahgunaan kekuasaan nantinya di dalam Pilpres. Sejauh ini memang rangkaian yang ada sejak peristiwa Mahkamah Konstitusi ini, pendapat kontroversi dari publik tidak bisa ditahan bahwa ada dugaan-dugaan skenario dan lain-lain. Tapi bagi pasangan Amin, kami akan hadapi semuanya dengan senyuman. Kita akan hadapi pemilu ini, kita tatap pemilu ini dengan riang gembira. Dalam bahasanya Gus Muhaimin, ikan teri campur kemangi, meskipun musuhnya ngeri, tak akan imbangi. Jadi gitu. Artinya apa? Memang koalisi perubahan saat ini karena dianggap tidak menggunakan kata keberlanjutan dan lain-lain, kemudian dianggap berhadapan-hadapan dengan koalisi keberlanjutan. Tapi bagi kami, asal itu sehat dan sportif, tidak ada soal. Tapi yang penting, seperti disampaikan Pak Jokowi juga, kita tidak melontarkan fitnah dan lain-lain. Tapi kalau misalkan bahwa Mas Gibran itu putra Pak Jokowi, itu kan bukan fitnah. Itu memang iya yang sekarang menjadi calon wakil presiden bersama Pak Prabowo, dan itu no problem. Tapi sekali lagi, publik akan melihat perjalanan pemilu nanti. Ini kan belum mulai ini, baru ria-ria dari Mahkamah Konstitusi, pendaftaran, bahkan ada yang menggugat KPU dan lain-lain. Ini sesungguhnya akan mengganggu
pendapat publik. Karena KPU juga digugat karena tidak ada PKPU dan lain-lain. Nah, semua ini muaranya justru akan menguji seperti pertaruhan nama baik Pak Jokowi atau kenegarawanan Pak Presiden. Kalau soal cawe-cawe, dari awal Pak Presiden sudah mau cawe-cawe. Jadi sudah statement bahwa Pak Presiden akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Gitu. Nah, dalam konteks itu kami setuju. Tapi pada faktanya hari ini memang kemudian dinamika politik menghantarkan putra mahkota lah kira-kira begitu, sehingga kami semua atau publik Indonesia dikagetkan dan kita harus sama-sama mengajak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa akan netral, bahwa semua aset harus netral. Saya pikir itu menjadi sesuatu yang sangat bagus buat kami. Iya, Bang Habib, tantangan besar bagi Pak Jokowi, apalagi sang putra juga ada di situ berpasangan sama Pak Prabowo Subianto, Bang Habib. Ya, Pak Jokowi sudah membuktikan ya soal netralitas ya, bahwa konstitusi kita menjamin seorang presiden incumbent bisa maju. Ya, tapi bukan di situ masalahnya, soal potensi abuse of power. Lalu Pak Jokowi tahun 2019 sebagai incumbent maju, dia pegang semua, dia bisa kontrol polisi, kontrol secara de facto ya, TNI ya kan, KPU dan lain sebagainya sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan ya. Banyak juga tuduhan saat itu tidak netral dan lain sebagainya, digunakan kekuasaan untuk menguntungkan incumbent ya kan. De facto semua proses berjalan dan kita punya perangkat untuk mengujinya. Ada yang namanya KPU, wasitnya ya kan. Dia menyelenggarakan sekaligus mengawasi, memastikan semua berjalan netral. Ternyata bukan hanya KPU, ada juga yang mengawasi KPU, ya kan? Ya, dan ikut mengawasi praktek pemilu, yaitu Bawaslu, ya kan? Ternyata nggak hanya Bawaslu, ada juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi berlapis-lapis sistem yang sudah kita buat berdasarkan undang-undang, ya, untuk memastikan abuse of power itu tidak terjadi. Dan kita bukan pertama kali ya politik kita mengizinkan seorang incumbent maju ya. Zaman Pak SBY maju kedua kalinya kurang lebih begitu juga. Nggak ada masalah. Yang namanya dinamika politik, ada masyarakat yang menyampaikan kekhawatiran terjadinya abuse of power, ada protes, ada penyampaian gugatan dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat kita sudah cerdas. Ketika lembaga yang berwenang untuk mengadili komplain tersebut membuat putusan, masyarakat menerima. Jadi nggak ada namanya revolusi, tidak ada namanya huru hara. Ketika semua itu disalurkan dengan baik di kanal yang tepat, yaitu lembaga-lembaga penegak hukum yang tadi saya sebutkan. Apalagi saat ini, ya kan, bukan incumbent yang maju, anak dari Pak Presiden Jokowi, ya kan, pasti derajatnya beda sekali, ya. Tentu dengan perangkat yang sudah teruji, ya kan, menjadi penengah dikala ada presiden incumbent maju, ya. Saat ini insya Allah kami yakin, kita yakin, dan rakyat kita, saya pikir sebagian besar rakyat kita juga sudah cerdas. Mereka tahu kalau ada potensi kecurangan, mereka boleh mengingatkan. Baik, Bang Habib. Kalau ada kecurangan, mereka boleh melaporkan. Tetapi ketika diproses, ya kan, secara hukum, mereka bisa menerima hasilnya. Kurang lebih begitulah budaya kita, adab kita dalam berdemokrasi. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kalau pada pemilu 2019 lalu kita mengenal isu kemudian yang berkembang di kalangan masyarakat, ada tuduhan bahwa yang dilakukan pada pemilu sebelumnya ini adalah sebuah upaya yang terstruktur, masif dan sistematis. Akankah kemudian hal ini berpotensi untuk terjadi lagi di pemilu 2024 di tengah kemudian adanya tantangan Presiden Jokowi untuk dipertanyakan kenetralannya? Sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lihat di layar kaca di mana ada sejumlah undang-undang netralitas pejabat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana pasal 2 pegawai ASN bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian juga pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan ASN. Kemudian juga Anda bisa baca, ini juga masih tentang Pilkada dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pejabat negara, pejabat ASN, dan kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon.
Kemudian juga kategori pelanggaran etik ASN dalam pemilu ini juga sudah dirumuskan apa saja, salah satunya adalah menghadiri deklarasi atau kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan atau dukungan secara aktif. Kemudian juga berdasarkan SKB nomor 2 tahun 2022 membuat posting, komen, share, like, bergabung atau follow dalam grup atau akun pemenangan bakal calon dan memposting pada media sosial atau media lain. Kemudian juga kita lihat memposting pada media sosial atau media lain. Kalau soal postingan di media sosial mungkin bisa ada pengawasan, Mas Adi. Tapi kalau untuk kemudian ikut grup atau ikut datang ke acara deklarasi pemenangan, nah yang seperti itu mungkin juga susah untuk terpantau. Menjadi tim sukses, itu kontrolnya seperti apa mungkin Mas Adi? Ya memang agak rumit sebenarnya. Padahal kita punya instrumen, punya undang-undang dan punya regulasi yang saya kira sangat komprehensif. Ini kan undang-undang yang terkait dengan netralitas ASN. Jelas itu bagaimana ada koridor-koridor yang tidak boleh dilanggar. Bahkan kalau kita melihat undang-undang nomor 7 2017 terkait dengan pemilu, jelas disebutkan Putri bahwa tim ataupun penyelenggara pemilu itu tidak boleh menyertakan ASN, kemudian anggota kepolisian, TNI, kemudian perangkat desa dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan di situ disebutkan kalau ada upaya untuk mengikut sertakan yang disebut dengan ASN dan semacamnya itu, dia bisa masuk penjara karena itu masuk pidana politik, pidana pemilu, penjaranya 1 tahun dan didenda oleh sejumlah uang. Tapi kan problemnya untuk mengidentifikasi aparatur sipil negara bahwa mereka menjadi bagian dari kepentingan politik tertentu agak rumit. Kalau yang diatur itu adalah mereka tidak boleh share, tidak boleh komen, kemudian nggak boleh selfie dengan kandidat, itu kan gampang dimonitornya. Tapi kalau mereka ini bergerak dalam senyap, karena birokrasi itu kan dari pusat ke bawah, itu kan terstruktur. Dia itu instruktif dan itu senyap, tidak bisa diidentifikasi. Oleh karena itu ya problem terbesar dari pengawasan pemilu dari dulu sampai hari ini adalah bagaimana mengidentifikasi kegiatan-kegiatan aktivitas politik yang disebut dengan ASN itu yang memang tak pernah terdeteksi dan tidak pernah muncul ke permukaan. Ini yang saya kira bahwa Bawaslu harus punya alat deteksi yang canggih supaya kinerja aparatus sipil negara yang memang tidak boleh intervensi, tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh genit untuk menjadi bagian dari tim pemenangan tertentu harus bisa dideteksi dengan baik. Ini yang saya kira memang menjadi PR bersama oleh Bawaslu. Jadi percuma sebenarnya Bawaslu itu selalu bikin indeks kerawanan pemilu. Mereka selalu bilang bahwa indeks kerawanan pemilu itu sebagai upaya untuk menemukan dan menelusuri tingkat kerawanan dan bahkan kecurangan pemilu. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya setiap pemilu, setiap pilkada soal netralitas aparatur sipil negara itu kan rendah. Yang kemudian bisa diproses dan ditindak sebagai sebuah pelanggaran dalam pemilu. Oleh karena itu ya saya kira ini menjadi tugas bersama pertama dari Bawaslu, yang kedua adalah penyelenggara seperti KPU, yang ketiga adalah kontestan. Jangan pernah memaksakan aparatur sipil negara untuk menjadi bagian dari kemenangan tertentu. Oleh karena itu kalau kita mengacu pada pernyataan Jokowi bahwa ASN itu harus netral, jadi kalau di lapangan ada ASN mengajak orang lain memenangkan calon tertentu, justru dia ingin mempermalukan Pak Jokowi. Dia itu membangkang dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi. Kan begitu ceritanya. Karena Jokowi sudah mengharamkan kalau kita mendengar ceritanya, ASN, PLT kepala daerah dan seterusnya tak boleh genit dan mengintervensi persoalan politik elektoral. Tapi Mas Adi, kalau mengidentifikasi saja sudah susah begitu kan, bahkan juga tidak ada aturan yang ketat dari aturannya ada, tapi kemudian sanksinya tidak bisa dijalankan secara baik begitu pada saat ada oknum-oknum ASN yang melakukan penyelewengan seperti itu. Bagaimana kemudian adanya isu seperti pada pemilu 2019, artinya potensinya akan terjadi lagi, terstruktur, masif dan juga sistematis. Ya 2019 memang ada dugaan-dugaan kecurangan yang sifatnya TSM kan, terstruktur, sistematis dan masif, bahkan itu digugat kan ke KPU dan kemudian Mahkamah Konstitusi. Yang dimaksud terstruktur itu karena kecurangan ini melibatkan struktur pemerintahan ataupun penyelenggara pemilu. Itu dilakukan secara serempak kan oleh oknum-oknum yang terafiliasi dengan pemerintah atau eksekutif. Yang disebut dengan sistematis karena itu by design, direncanakan, itu tidak ujuk-ujuk, tapi melalui satu proses yang sebenarnya matang bahwa kecurangan itu harus dilakukan secara simultan, tidak diketahui dan dia lolos dari jeratan pidana pemilu. Yang ketiga disebut dengan masif, ini kecurangannya bukan hanya di satu tempat, tapi meluas secara merata di berbagai tempat yang lain. TSM ini dalam Undang-Undang Pemilu termasuk kategori pelanggaran pemilu yang paling berat.
Tapi pada praktiknya ini paling rumit untuk dibuktikan, Putri. Oke. Karena kan syaratnya misalnya ada syarat formil dan juga ada syarat yang disebut dengan material. Formil itu adalah pelapornya jelas, tidak boleh menggunakan nama-nama samaran seperti yang melaporkan atas nama hamba Allah, itu nggak boleh. Ya, Kalau ya. Pak Adi menemukan pelanggaran yang sifatnya TSM, jelas Adi dosen dan kemudian dia menyertakan barang bukti yang sifatnya material, Oke. berkontainer-kontainer itu. Ini yang saya kira pelanggaran berat dan bisa menggugurkan hasil pemilu. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, ini hanya akan menjadi pepesan kosong dan hanya Baik. sebatas angin berlalu. Jangankan yang TSM, lawang politik uang yang jelas-jelas di depan mata kita itu tidak pernah dibuktikan dan bahkan tidak ada tindak pidana yang ketat bagi mereka. Sehingga kecurangan-kecurangan dalam pemilu itu bisa diamputasi. Tapi nyatanya politik uang ada, netralitas aparat juga selalu dipertanyakan Baik. dalam setiap musim pemilu kita. Oke, Oleh karena Bang itu Adi. bagi saya kuncinya ya Bawaslu harus patroli kayak orang razia ZIM. Ya, surat izin mengemudi di mana-mana. Jadi 2 bulan, 3 bulan jelang pemilu, kalau ada upaya-upaya yang teridentifikasi melakukan kecurangan, maka harus ditindak dengan nyata dan sungguh-sungguh. Baik Bang Adi, identifikasinya susah Bang Habib. Kemudian pembuktiannya juga, bagaimana kemudian upaya untuk menindak nyata supaya jangan ada terjadi lagi isu TSM seperti ini. Bang Habib, kemudian Pak Jazilul nanti juga bisa berikan tanggapan, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali saat lagi. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Dikatakan oleh Mas Adi, Bang Habib, kalau memang larangan selama ini oknum ASN ikut kemudian berpartisipasi atau melakukan intervensi dan sebagainya tidak netral, hanya pepesan kosong. Bagaimana kemudian menjamin tidak ada lagi isu TSM di pemilu 2024 mendatang? Ya, kalau misalnya disebut hanya pepesan kosong, saya juga tidak sepakat ya, walaupun memang banyak kritikan. Saya ini praktisi hukum kepemiluan sejak pilkada langsung pertama kali digelar ya. Zaman dulu pertama pilkada Kutai Kartanegara kalau nggak salah. Bukan tidak ada, banyak sekali juga ASN ya yang kita laporkan lalu ditindaklanjuti dihukum, ya kan. Tetapi memang namanya penegak hukum itu kan juga ada prinsip ya, prinsip misalnya beyond reasonable doubt ya, ketika dia ingin menghukum orang dia harus yakin seyakin-yakinnya, harus ada bukti permulaan yang cukup, bukti-bukti yang cukup, kesesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya, sehingga pada akhirnya dia harus menghukum. Dan di hukum ada juga prinsip lebih baik ya membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Nah, itu artinya memang mereka sangat hati-hati sekali. Wajar kalau kemudian masyarakat komplain. Mereka yakin bahwa oh ini jelas melanggar, kenapa nggak dihukum? Tetapi kalau kita berdiri di posisi si penegak hukum, si hakim ya kan, maka dia memang harus sangat hati-hati karena itu prinsip yang berlaku universal, Mbak. Bukan hanya di hukum kepemiluan ya, bukan hanya di Indonesia, tapi itu berlaku di seluruh dunia dan bukan hanya saat ini, itu sudah berlangsung sejak prinsip-prinsip hukum pertama kali diperkenalkan dan diterapkan. Jadi kalau kita ingin menghukum orang tuh harus yakin banget gitu loh. Jadi seyakin buktinya harus lengkap gitu loh. Misalnya si pelapor seyakin apapun tetapi tidak bisa menghadirkan bukti, ya nggak bisa berlanjut. Nah itulah yang terjadi dan kita paham pada akhirnya masyarakat akan selalu begitu. Seperti misalnya pemberantasan tindak pidana korupsi misalnya kan, orang ngomong wah banyak koruptor dan lain sebagainya, tetapi kok yang dihukum hanya sekian. Ya itulah situasi di mana hukum bekerja. Hukum itu bekerja berdasarkan bukti-bukti, ya, tidak bisa berdasarkan asumsi-asumsi. Nah, semangat dari rekan-rekan sahabat saya Pak Adi Prayitno ini bagus ya, untuk selalu mengingatkan bahwa dengan kondisi yang seperti itu perangkatnya kita perbaiki. Ya, misalnya tadi ya Bawaslu harus lebih aktif, ya, DKPP juga harus lebih aktif. Jadi dia memantau kinerja para penyelenggara pemilu ini supaya bisa benar-benar netral dan menjalankan tugasnya juga. Jadi sebetulnya ya dibanding bidang hukum lain, bidang hukum kepemiluan ini perangkatnya jauh lebih berlapis, Mbak. Kalau di hukum pidana kita hanya ada polisi misalnya kan. Kalau ini ada KPU, ada dalam tanda kutip polisinya KPU yaitu Bawaslu, polisi penyelenggara pemilu itu DKPP, ada lagi sentra Gakumdu, banyak sekali gitu loh. Dan mereka saya pikir sudah mencoba melakukan yang terbaik juga, tapi kan hasil akhir tentu tidak akan sepenuhnya memuaskan masyarakat. Namanya produk hukum, produk politik juga,
pasti akan menimbulkan ada yang suka, ada yang tidak suka, Ya. ada yang puas dan ada yang tidak puas. Nggak mungkin produk hukum memuaskan 100% orang. Oke. Ya, tidak mungkin produk politik juga memuaskan 100% orang. Nah, itulah semangat itu, ya kan. Tentu nggak membuat Baik, Bang kita penegak hukum kecil hati. Kerja aja semaksimal mungkin, ya Oke. kan ya. Lakukan yang terbaik dan jangan lupa, ini situasi di mana penuh keterbukaan. Oke, baik. Hampir nggak ada yang bisa ditutup-tutupi gitu. Jadi masyarakat bisa mengakses, bisa memantau, ya kan, dan bisa mengingatkan kita semua. Begitu kita melakukan penyimpangan, masyarakat tahu gitu kan. Oke, ada yang kontrol masyarakat. Nah, terakhir mungkin sebagai penutup juga ada catatan apa dari Pak Jazilul mengenai hal ini untuk bisa mewujudkan pemilu 2024 yang netral. Pak Jazilul, silakan. Ya, tentu seperti disampaikan Pak Dr. Adi, kadang-kadang memang sulit untuk membuktikan kecurangan-kecurangan yang dilakukan di dalam pemilu, apalagi kalau kecurangan itu dilakukan oleh orang yang top. Artinya orang yang sungguh berkuasa. Karena apa? Kadang-kadang hukum bisa disiasati. Yang kedua, kadang-kadang juga hukum kadang lumpuh untuk menghadapi pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, saya berharap di pemilu 2024 netralitas, ketertiban dalam pemilu betul-betul ditegakkan, dan saya berharap juga civil society publik juga melihat dan memantau pemilu ini secara baik. Seperti misalkan yang dikupas di bocor alus Tempo, bagaimana misalkan sebuah lembaga negara gitu berperan untuk membantu meloloskan seseorang, itu dikupas di situ. Dan saya pikir itu tuntas kupasannya, namun memang terkadang bukti-buktinya memang sulit. Karena apa? Karena kadang-kadang peristiwa politik itu memang sulit kadang dibuktikan, tetapi itu bisa dirasakan. Oleh sebab itu, posisi yang ada pada hari ini memang secara psikologis masyarakat juga melihat bahwa kontestan di pasangan pilpres hari ini ada seorang putra presiden, Ya, baik. dan itu akan menumbuhkan kira-kira keinginan teman-teman masyarakat semuanya agar betul-betul dijalankan secara netral. Baik. Utamanya Ya. kepada para tokoh-tokoh, pada pemegang kekuasaan yang terkadang secara hukum dia dalam tanda kutip, kadang ada orang dalam tanda kutip yang kebal dari Baik. hukum. Gitu. Baik, Mbak Jazilul terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan ini. Bang Habib juga terima kasih, Mas Adi juga terima kasih.